Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup ikonik ya dari Injil Yohanes. Betul sekali. Kita punya dokumen Yohanes 6b PDF nih, dan fokusnya itu ke bagian akhir pasal 6 soal Yesus berjalan di atas air. Iya, kisah yang luar biasa. Dan sumber ini punya penekanan teologis yang menarik juga nanti. Sip, mari kita mulai dari ceritanya dulu ya, di Yohanes 6 ayat 16-21. Gimana tuh awalnya? Oke, jadi ceritanya dimulai pas malam tiba. Murid-murid Yesus ini, mereka naik perahu duluan, mau nyebrang Danau Galilea ke Kapernaum. Tapi Yesus nggak bareng mereka ya saat itu? Belum. Nah, pas mereka di tengah danau, tiba-tiba angin kencang datang. Danau mulai bergolak hebat. Dan sumber ini kan menjelaskannya kalau Danau Galilea itu memang punya kondisi geografis unik. Iya, betul. Posisinya itu kan sekitar 600 kaki di bawah permukaan laut, terus dikelilingi daratan yang lebih tinggi. Jadi, angin kencang, terutama dari tenggara, bisa banget tiba-tiba muncul dan bikin badai. Oke, jadi situasinya menegangkan nih. Udah malam, di tengah danau, badai pula. Terus gimana? Nah, setelah mereka capek mendayung, mungkin sekitar 2 atau 3 mil jauhnya, tiba-tiba mereka lihat sesuatu yang bikin kaget. Apa tuh? Seseorang berjalan di atas air, mendekati perahu mereka. Wah, pasti takut ya mereka. Banget. Sumbernya bilang mereka ketakutan luar biasa. Ya wajar sih, lihat orang jalan di atas air pas badai gitu kan. Terus sosok itu siapa? Ternyata itu Yesus. Dia langsung nenangin mereka. Bilang gini, "Aku ini, jangan takut." Aku ini. Menarik. Sumber ini ada bahas soal frasa itu nggak? Ada, dan ini ditekankan banget. Frasa "aku ini" atau ego imi dalam Yunaninya, itu dilihat lebih dari sekedar ini saya, tapi sebagai gema cara Allah menyatakan dirinya di perjanjian lama. Jadi ada semacam klaim keilahian tersirat di situ. Wah, dalam juga ya maknanya. Oke, terus setelah ditenangkan apa yang terjadi? Murid-murid jadi mau menerima Yesus naik ke perahu mereka. Dan begitu Yesus naik, ada keajaiban lagi. Apa lagi? Perahu mereka seketika itu juga langsung sampai di daratan tujuan mereka, di Kapernaum. Perjalanan yang tadinya susah payah, selesai dalam sekejap. Wow, dua mujizat beruntun ya. Jalan di atas air, terus perahunya langsung sampai. Iya. Nah, dari sinilah sumber ini mulai masuk ke interpretasi teologisnya. Peristiwa ini bukan cuma nunjukin kuasa Yesus atas alam aja. Tapi lebih ke penegasan siapa dia sebenarnya. Tepat. Baru aja dia kasih makan 5.000 orang secara ajaib, sekarang dia ngendaliin angin dan air. Sumber ini menggarisbawahi keilahian Yesus. Disebut juga sebagai firman kekal ya, di sini, yang udah ada sebelum Abraham, merujuk ke Yohanes 8:58 itu. Betul. Pesannya jelas, Yesus itu Allah yang jadi manusia. Tapi yang menarik, sumber ini nggak berhenti di situ. Maksudnya? Analisanya langsung ditarik ke aplikasi praktis buat kita, buat pembaca. Yaitu soal pentingnya punya hubungan yang konstan sama Kristus. Hubungan konstan. Gimana caranya menurut sumber ini? Nah, ini dia kuncinya. Sumber ini menekankan kita perlu tinggal di dalam Kristus setiap hari. Dan caranya itu spesifik banget. Gimana tuh? Lewat membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, Alkitab. Jadi, interaksi sama firman Tuhan itu dianggap sebagai cara utama buat terkoneksi sama Kristus. Oke, jadi ada tindakan aktif ya setiap hari. Terus ada analogi yang dipakai juga kan soal pokok anggur itu? Iya, persis. Mengutip Yohanes 15 ayat 5 dan 6. "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi tinggal dalam Kristus yang dipraktekkan lewat interaksi harian dengan firman itu jadi syarat buat berbuah. Benar. Tanpa tinggal itu, nggak mungkin berbuah. Itu argumen utamanya. Lalu buah itu sendiri apa dalam konteks sumber ini? Buah itu diartikan sebagai dorongan dari dalam diri kita yang kemudian menghasilkan tindakan nyata, yaitu semangat untuk memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Jadi hasil internal yang mendorong aksi eksternal ya? Kudus. Tapi, pemicunya itu ya hubungan harian yang aktif dengan firman.
yang disamakan dengan Kristus itu sendiri. Tanpa itu, nggak ada buah. Penekanannya di aspek harian dan aktif itu kuat banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, menurut sumber ini, kisah Yesus jalan di atas air itu bukti kuat keilahiannya. Tapi pelajaran utamanya buat kita adalah pentingnya menjaga hubungan pribadi yang hidup, yang terus-menerus setiap hari dengan Kristus lewat firman-Nya. Supaya hidup kita bisa berbuah, gitu ya? Tepat sekali. Sumber ini kan bahkan ditutup dengan pertanyaan reflektif ya. Udah baca, renungin, lakuin firman Tuhan belum hari ini? Iya, pertanyaan yang cukup langsung ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup juga buat Anda yang mendengarkan. Sumber ini kan sangat menekankan tindakan harian, membaca, merenung, melakukan firman, sebagai kunci untuk tinggal dalam Kristus dan berbuah. Oke. Coba kita renungkan sejenak. Terlepas dari keyakinan pribadi Anda masing-masing, bagaimana sih gagasan tentang keterhubungan harian yang disengaja, entah itu dengan teks suci, prinsip hidup, atau bahkan tujuan pribadi Anda, bisa secara praktis membentuk tindakan kita sehari-hari dan menghasilkan dampak nyata di berbagai aspek kehidupan? Menarik. Bagaimana sebuah praktek harian yang konsisten bisa membentuk hasil akhir kita ya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Betul. Sesuatu untuk direnungkan.